Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Right Idea. Ini udah di episode ke-10. Alhamdulillah, pertama dan paling utama gue mengucapkan terima kasih karena Right Idea per hari ini sudah mencapai 300 subscribers. Oh my god, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih yang udah ikut bareng-bareng terus. Semoga kita bisa diskusi bareng-bareng terus lah. Sehat dan sukses selalu. Oke guys, jadi di channel ini kan di YouTube ini, di episode ini gue mau curhat nih sambil Sun Mori ala-ala kan, sama adek gue hari ini, hari Minggu pagi sekitar jam 9. Gue kesiangan banget. Harusnya tadi berangkat jam 6 pagi, cuma ya udah nggak apa-apa. Kita mau ke arah BSD, kita di Tangerang. Jadi di episode ini sebagaimana di judulnya tertulis, gue mau curhat nih guys. Asik. Curhat dari dan untuk yang baru memulai upgrade motor matic khususnya. Pastikan kalau yang namanya motor matic kan paling mainnya apa sih? Kirian, CVT, knalpot, terus juga porting polish, coil gitu kan. Nah ini gue mau curhatin nih. Jadi kan emang gue beli motor ini sekitar tahun 2019 ya. Nah selama setahun itu tuh motor gue perawan ting-ting lah, gak gue apa-apain kan. Sampai akhirnya udah setahun, itu seperti biasa lah, Vario kan makin berasa gredek-gredeknya kan. Dia kalau ada di gas kayak apa, ada lag-lagnya gitu. Jadi ya udahlah, gue pelan-pelan mulai upgrade motor. Jadi emang gue tuh bukan orang-orang yang ngerti motor banget ya, bukan anak bengkel banget gitu kan. Gue ya suka sebagaimana cowok, suka otomotif lah. Cuma kan emang nggak terlalu yang ngerti-ngerti banget. Jadi akhirnya gue memulai proses modifikasi motor gue itu dengan main kirian, main CVT. Itu gue juga nggak tahu sama sekali tuh harus mulai dari mana. Gue pokoknya nyari di Shopee anti gredek ya kan. Ternyata ada paket-paketan gitu. Gue baca, oh ternyata tuh kalau paket-paketan gini bisa ngilangin gredek ya, kayak gitu. Oke lah, akhirnya gue beli dari CVT Astro Custom. Itu tuh dia dapat rumah kipas, terus juga pokoknya tuh semua paketan kirian itu dapat, kecuali memang kampas ganda. Per CVT dapat, terus juga roller dapat. Gue waktu itu dapatnya PR-nya yang 1500. Rollernya roller si Aldi yang 14 gram itu juga gue dapat karena gue request aja, Bang, saya sih dipakai buat perkotaan doang, berangkat kantor dan pulang kantor. Akhirnya dikasih 14 gram kayak gitu kan. Terus ya udah tuh dikirim semua paket-paketannya kan, pakai pos, pakai Shopee kan. Nah ya udah gue pasang. Itu pertama kali gue upgrade kirian, itu langsung hilang banget gredeknya, sumpah. Sehilang-hilangnya gredek itu hilang. Cuma yang paling bikin beda adalah emang mesinnya tuh ngeraung banget. Mungkin kalau kalian itu, kalau gue itu awalnya ngerasa kok ini kayak berat gredek gitu, bukan gredek sih, berat gitu ya. Tapi itu emang lebih ngeraung. Itu bener-bener berubah banget, karakter motor tuh berubah banget. Yang tadinya tuh ada nge-lag, ini tuh jadi ngeraung, lebih mantep gitu loh, responsif tarikan bawahnya kayak gitu kan. Itu gue puas banget lah pokoknya. Cuma kan yang namanya motor kan racun ya kan. Kalau udah kena satu, udah nambah mulu tuh. Jadi akhirnya tuh gue coba cari. Nah kebetulan itu gue tuh karena kan pakai motor ini kan buat harian berangkat kantor kan. Sebenarnya gue juga nggak pengen bikin motor ini ngebut. At least tuh motor ini tuh bertenaga lah kayak gitu. Enak lah buat harian. Jadi tuh emang gue nggak mau upgrade sampai ke komponen ke mesin kayak gitu kan. Misalnya gue nggak mau bore up, gue gak mau stroke up, karena kan itu emang plus minus ya. Itu kan emang mantep lah buat performa motor. Cuma kan itu untuk lebih ke racing rather than ke harian. Jadi kayak gue nggak mau lah, karena gue takutnya kenapa-napa. Soalnya ini motor pemakaian jangka panjang nih, sampai gue nanti kawin ya kan. Motornya nih Vario kayak gitu. Jadi gue sebisa mungkin coba cari yang
nggak ke mesin lah kayak gitu. Setelah gue main kirian, gue pasang coil racing by Ultra Sweet Racing. Parah guys, itu ya motornya jadi lebih padet banget, lebih bertenaga, lebih padet. Yang tadi itu gue ngerasa itu mesin ngeraung-raung tenaga kemana-mana kan. Setelah gue pasangin coil racing tuh berasa lebih padet gitu motornya. Itu berubah banget karakter mesin. Jadi sebenarnya ya inti dari curhatan gue pagi hari ini adalah kayak berdasarkan pengalaman gue, lu kalau misalnya kita mau upgrade mesin itu tuh bener-bener sesensitif itu guys, bener-bener seberubah itu motor. Nah setelah gue main coil, gue main apa lagi ya? Gue itu juga main kampas ganda yang di episode sebelumnya kayak gitu kan. Kalau paketan dari si Astro itu kan nggak dapet kampas ganda kan. Nah akhirnya ya udahlah gue pasang kampas ganda NMAX. Setelah gue pasang kampas ganda NMAX, makin gila itu tarikan bawahnya, makin padat, makin ngejambak. Cuma masalahnya setelah gue ganti kampas ganda NMAX itu tuh tarikan bawahnya ngejambak banget, tenaganya keluar banget. Ntar di tengah itu kayak itu kayak tarikan bawahnya mantep banget, di tengahnya hilang, tapi pas di atasnya itu entengan. Itu bener-bener berubah banget, bener-bener karakter mesin kanan tuh berubah banget kayak gitu. Jadi sih kalau saran dari gua nih setelah seorang pemula ini yang memodif motor, saran dari gua tuh kayak kayaknya ya walaupun emang boleh juga sih kayak gue gini kan, belang bentong pindah ke lain bengkel. Tapi kalau setelah gue jalanin ya, kalau bisa sih mungkin enak tuh kita nabung dulu ya kan. Kita nabung dulu untuk main kirian, terus untuk main koil, main kampas. Nah kalau emang uangnya udah ketabung, tuh menurut gue itu semuanya satu paket ya, kiria, CVT, kampas, koil. Kalau uangnya udah ketabung, baru kita cari satu bengkel yang emang bisa buat setting motor matic. Nah itu coba kalian konsultasiin aja ke bengkelnya. Sesuaikan juga dengan karakter berkendara kita. Karena kan kalau yang gue baca dari suhu permetikan duniawi, asik, pasti tuh banyak yang minta racikannya dong. Bang, rollernya berapa gram? Bang, pistonnya pala berapa? Nggak sih gitu nggak sih? Nah, pasti semua itu pada jawab, ini tuh hasil racikan, hasil settingan yang disesuaikan dengan karakteristik berkendara pribadi masing-masing. Jadi kalau dari gua nggak apa-apa, maksudnya sabarin dulu aja kan, kita tabung sampai akhirnya semua part bisa kebeli. Kita datang ke satu bengkel yang kira-kira emang dia welcome banget. Kita coba tuh konsul, bang, aneh pakai motor ini buat gini, pengennya gini. Nah, yang namanya mekanik bengkel itu tuh pasti tahu banget gimana ngoprek-ngopreknya. Dia bakal sesuai nanti rollernya segini, terus juga karakter rumah kipasnya kayak gini. Atau kalau emang nanti kalian mau stroke up, bore up juga nanti disesuaikan juga kayak gitu kan. Nah, udah Pak Pul loh, ngeri sedap. Gitu. Jadi kalau menurut gue sih ya udah coba aja ditabung dulu kayak gitu kan. Itu mulai dari kirian ya. Gue nggak main mesin kan, jadi gue main kirian. Gue kan curhatin apa aja yang udah dipasang di motor ini. Nih tarikan bawahnya mantap, tengahnya agak hilang dikit, atasnya kencang lagi nih. Dapat 80 di sini enak cuy. Setelah kampas ganda NMAX tuh bawahnya ngejambak, tengahnya hilang, atasnya enteng kayak gitu. Tadi sampai mana tuh? Sampai kirian ya. Udah lah, kirian udah situ aja yang udah terpasang di motor gua. Itu tuh paketan kiriannya, kampas sama koil itu kelistrikan. Oh sama busi juga ngaruh banget ternyata.
Soalnya tuh gue ganti busi sih sepaket sama kirian ya, karena itu di paketan Astro Custom termasuk busi kayak gitu. Oke, nah terus kerem nih, sekarang kerem. Kalau urutan rem mungkin udah gue jelasin di video-video sebelumnya, jangan sampai tuh kesalah lah urutannya. Cuma yang mau gue bahas di sini adalah ini gue master rem KTC yang kanan, master rem RCB yang kiri, selang rem KTC, kaliper RCB kayak gitu kan. Terus juga mungkin kalau kalian ngikutin sebelumnya itu gue pengen ganti cakram yang ukuran gede 260. Cuma kalau setelah gue nanya orang-orang, kalau untuk 260 itu butuh bracketnya, dan RCB juga nggak banyak orang merekomendasiin, justru itu banyak Nissin kayak gitu. Kalau lo mau pasang 260 itu Nissin. Jadi itu intinya kalau dari gue adalah riset itu nomor satu sih, konsultasi lah nomor satu. Ini tuh kan, cakep banget tarikan bawahnya. Kita coba lagi nih ya. Nah, kalau udah di tengah tuh hilang, tapi kalau ntar udah di atas enteng lagi kayak gitu. Balik lagi tadi mana ke riset ya kan. Main-main aja ke bengkel, cari bengkel yang friendly gitu kan. Nanya-nanya, karena kalau emang satu-satu nih kayak gue nanti bakal agak stuck di tengah-tengah kayak gitu kan. Pokoknya gitulah inti percurhatan permetikan duniawi. Nomor satu, riset. Gila adik gue tuh kan. Riset. Tanya-tanya dulu aja, nabung, sabarin daripada upgrade satu-satu. Karena kalau dari gue sih bagus. Maksudnya semua upgradean yang gue pasang di motor sih alhamdulillah impactnya bagus kayak gitu kan. Cuma tuh karakter motor kalian tuh bakal bener-bener berubah banget kalau upgradean itu bilang bentong kayak gitu. Bagus, bertenaga. Cuma kalau kalian misalnya mana sih kayak sama pacar gitu kan, tiba-tiba pacar berubah kan, kita jadi nyesuain kan kayak gitu. Sama kayak motor juga, kalau misalnya tiba-tiba berubah nggak enak, asik. Terus misalnya ada yang nanya, bang kalau misalnya upgrade kirian itu tuh ngaruh ke bensin nggak sih? Ini kan impresi secara subjektivitas gue pribadi ya, perasaan gue pribadi kan. Gue juga belum pernah ngelakuin dyno, belum pernah ngelakuin tes apalah. Kalau menurut gue sih agak sedikit jadi lebih boros ya, tapi nggak dalam tahapan yang mengkhawatirkan sih menurut gue. Untuk harian sih masih oke lah, seminggu sekali itu. Kalau untuk pergi ke kantor bolak-balik Kemayoran Kuningan itu masih seminggu sekali isi bensin kayak gitu, nggak terlalu gimana banget lah. Kalau yang berpengaruh banget ke bensin itu porting polish kayak gitu. Nah mungkin ini terkait mesin, terkait motor. Berikutnya sih gue mungkin bakal coba untuk pasang ECU, ganti knalpot sama porting polish. Karena kan kalau gue ngobrol-ngobrol sama orang-orang bengkel gitu kan, kalau kita ganti ECU tapi mesinnya nggak diapa-apain tuh sayang, nggak terlalu signifikan kayak gitu. Nah cuma kan tadi gue bilang gue nggak mau terlalu main di mesin. Paling kalaupun gue main di mesin itu main di porting polish, karena kan dia kayak cowok biar lebih licin, biar lebih banyak asupan bensin masuk. Cuma kan itu tentatif ya, bisa bikin mesin lebih boros ya, gue nggak tahu. Nah itu dia, nanti gue mungkin bakal lebih banyak nanya-nanya dulu lah. Sama kemarin tuh, oh iya gue baru inget, gue tuh baru beli kemarin itu Velocity Stack-nya WR3 buat WR3 buat si Vario. Karena kan kalau kalian tahu tuh Velocity bawaannya Vario itu bahannya plastik, jadi kayak asupan udaranya itu kayak kurang stabil kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya bahannya stainless itu bisa jadi lebih stabil. Nah ini juga gue tuh sebenarnya gini ya, gue tuh cara memodifikasi motornya tuh mungkin gak sepenuhnya bener ya kayak gitu kan. Jadi kan ya disinilah gue menghadirkan curhat ini untuk sharing gitu kan, supaya kalian gak sama kayak gue. Jadi tuh gue pola modifikasi motor gue adalah ketika ada komponen yang harganya terjangkau oleh motor gue langsung sikat. Gue langsung sikat tanpa gue terlebih dahulu nanya-nanya atau bikin jadi satu kesatuan gitu. Jadi itu satu-satu gitu. Ini WR3 ini tuh
harganya 350.000, menurut gue sangat amat terjangkau. Gue riset dikit di Google, terus gue beli kayak gitu kan. Namanya udah racun ya kan. Cuma emang harus ditahan kali nafsunya ya kan. Biar nggak parah-parah banget lah kayak gitu. Nih Tangerang jalannya makin aneh-aneh aja ditutup. BTW ini gue mau ke daerah BSD ya kan. Siapa tahu kan ketemu suhu-suhu Persun Morian duniawi, asik. Gitu guys. Jadi emang untuk modifikasi sabar sih, sabar nabungnya. Oke, kalau dicari dapat bengkel yang enak aja, itu enak banget sih menurut gua. Dapat mekanik yang ngerti motor kita kayak gitu, kita tinggal konsul aja maunya kayak gimana. Gitu guys. Jadi intinya tanya-tanya aja sama mekanik. BTW kemarin gue pas pulang nyuci motor, nyobain motor adik gue kan. Udah lama banget gue gak naik motor fairing cc gede. Kemarin gue udah kayak orang mendesah-desah gitu kan. Mantap banget. Emang beda sih ya. Ini Vario segeber-gebernya kan 80, 90, 100. Saya berong kagak perlu dikeber, gue udah cepet. Kayak gitu guys.